Disajikan tabel, peserta didik dapat menjelaskan urutan dalam melakukan gerakan guling ke depan. Contoh soal nomor 1 yaitu guling ke depan harus dilakukan di atas matras dan mengikuti arahan dari guru olahraga. Rangkaian gerak guling ke depan yang benar adalah A. Posisi badan jongkok membelakangi matras, telapak tangan berada di samping telinga dan menghadap ke atas, dagu ke dada, letakkan panggul pada matras, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. B. Membungkuk telapak tangan di atas matras, dagu ke dada, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. C. Jongkok, membungkuk telapak tangan di atas matras, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. Yang D. Berdiri tegak, membungkuk telapak tangan di atas matras, dagu ke dada dan berguling ke depan dan sikap akhir jongkok lalu berdiri. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah rangkaian guling ke depan yang benar adalah, kita lihat ya. Di sini rangkaian guling depan yang benar adalah D ya. Kenapa? Karena yang pertama yaitu berdiri tegak, kemudian membungkuk, telapak tangan berada di atas matras. Ini sebagai tumpuan. Kemudian dagu ke dada dan berguling ke depan dan sikap akhir jongkok lalu berdiri. Ya, sudah jelas ya. Karena kalau yang A ini posisi badan jongkok membelakangi matras, telapak tangan berada di samping telinga menghadap ke atas, dagu ke dada, letakkan panggul pada matras, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. Ini adalah jelas yaitu guling ke belakang. Yang B, membungkuk telapak tangan di atas matras, dagu ke dada, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. Ini kurang tepat ya, karena di sini membungkuk terlebih dahulu ya, seharusnya jongkok atau berdiri. Yang C, jongkok membungkuk telapak tangan di atas matras, berguling ke belakang dan sikap akhir jongkok. Ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah rangkaian guling ke depan yang benar adalah yang D. Itulah jawabannya. Kisi-kisi nomor 2, disajikan narasi peserta didik dapat menyebutkan bentuk latihan untuk melatih kekuatan otot. Untuk nomor 2, contoh soalnya, bentuk latihan berikut ini yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu adalah A. Lari cepat, B. Lari jauh, C. Latihan back up, D. Latihan push up. Ya, di sini kata kuncinya adalah meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Jadi jika kita lihat yang A ini lari cepat ya, ini adalah untuk melatih otot kaki ya tentunya. Yang B lari jauh ya, sama ya. Yang B ini yaitu lari menggunakan kaki. Yang C latihan back up ya, back up ini bisa untuk melatih kekuatan otot perut ataupun punggung ya. Kemudian yang D latihan push up ya. Yang B ini latihan push up itu untuk kekuatan otot lengan, kemudian bahu. Ya, jadi jawabannya sudah jelas, yaitu latihan kekuatan otot lengan dan bahu adalah latihan push up. Kisi-kisi nomor 3, disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan tahapan dalam senam irama. Contoh soal untuk nomor 3 yaitu untuk dapat melakukan gerak senam irama dengan baik, maka harus dikuasai dahulu gerak dasar dalam senam irama.
berikut yang termasuk ke dalam gerak dasar senam irama, yaitu A. Gerak lenting, gerak meroda. B. Gerak lompat, gerak lari. C. Gerak kepala, gerak kaki. D. Gerak kaki, gerak tangan. Ya, di sini sudah jelas ya. Untuk gerak dasar senam irama yaitu biasanya dengan kaki dan tangan, yaitu kaki langkah ke depan ya atau langkah ke belakang, kemudian gerak tangan yaitu ayunan tangan. Jadi jawabannya adalah D. Kisi-kisi nomor 4, disajikan pernyataan peserta didik mampu menjelaskan cara menangkap bola lambung dalam permainan kasti dengan benar. Contoh soal, cara menangkap bola lambung yang benar adalah A. Tangan lurus sejajar dada, jari-jari terbuka seperti mangkok ke arah datangnya bola. B. Tangan lurus ke atas kepala, jari-jari terbuka seperti mangkuk mengarah ke arah datangnya bola. C. Tangan dibuka, jari-jari terbuka ke arah datangnya bola. Dan yang D. Tangan ditekuk lalu menangkap bola. Ya, sini sudah jelas ya. Cara menangkap bola lambung yaitu tangan lurus ke atas kepala. Jadi karena bola lambung yaitu bola tinggi ya datangnya, jadi tangannya pun lurus ke atas ya. Kemudian jari-jari terbuka seperti mangkuk mengarah ke arah datangnya bola. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Kisi-kisi nomor 5, disajikan pernyataan tentang lempar turbo. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis gerak dasar. Contoh soal, kombinasi gerak dasar lempar turbo yang benar adalah A. Berlari, melompat, melempar. B. Berjalan, berlari, melempar. C. Berjalan, berlari, melompat. D. Tumpuan, ayunan, tolakan. Ya, sini sudah jelas ya, jawabannya adalah B ya, karena gerak dasar pada saat melempar turbo yaitu pertama diawali dengan berjalan, berlari, lalu melempar. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kisi-kisi nomor 6, diberikan pernyataan peserta didik dapat membedakan kuda-kuda dalam pencaksilat dengan tepat. Contoh soal, di dalam pencaksilat terdapat sikap kuda-kuda. Berikut ini gambar sikap kuda-kuda tengah dalam olahraga pencaksilat adalah ya. Jadi di sini ada gambar A, B, C, dan D ya. Di sini kita pilih ya gambar sikap kuda-kuda tengah yang mana ya. Sini kalau kita lihat ya sudah jelas ya, tentunya yang A ya, karena apa? Karena kedua kakinya lurus sejajar ya, sama tengah. Kalau yang B ini kaki kanan dengan kiri ya berbeda ya, ini adalah kuda-kuda samping kiri ya. C ya, ini serong ke kiri ya depan. Kemudian yang D ya, ini kuda-kuda depan ya atau kuda-kuda belakang. Jadi yang tepat adalah yang A jawabannya. Ya, yang benar adalah A. Kisi-kisi nomor 7, disajikan narasi. Peserta didik dapat menganalisis dampak buruk tubuh yang tidak bugar. Contoh soal, bila orang itu sehat dan segar, mampu melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan, sehingga tubuh masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan, berarti orang tersebut dapat dikatakan A.
bugar, B. sehat, C. aktif bekerja, D. cepat lelah. Jawabannya adalah A, ya. Jadi kalau orang yang bugar ya sudah tentu sehat, tapi kalau sehat belum tentu bugar, ya. Kisi-kisi nomor 8, diberikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan salah satu gerak dasar dalam permainan bola voli dengan benar. Contoh soal, yang termasuk gerak dasar bola voli adalah A. menendang, menggiring, dan menyundul bola, B. memukul, menggiring, dan menyundul bola, C. menggiring, menangkap, dan menembak, D. passing, service, dan smash. Sudah jelas ya dari pertanyaan, yaitu gerak dasar bola voli. Yang ditanya adalah gerak dasar bola voli, ya. Jadi ada passing, service, dan smash. Jadi jawabannya adalah D, ya. Yang tepat adalah D. Kisi-kisi nomor 9, disajikan cerita peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis kebugaran jasmani. Contoh soal, latihan daya tahan jantung dan paru-paru sebaiknya dilakukan secara A. teratur, B. kalau suka saja, C. selang-seling, D. berlebihan. Ya, di sini sudah jelas ya. Ketika kita akan melakukan latihan daya tahan jantung paru-paru, yaitu sebaiknya dilakukan secara teratur. Ya, kenapa? Karena daya tahan jantung dan paru-paru kita ini sangat bermanfaat bagi kebugaran jasmani kita. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Kisi-kisi nomor 10, disajikan narasi gerakan berlari peserta didik dapat menjelaskan bagian kaki yang digunakan untuk mendarat. Contoh soal, pada waktu melakukan start jongkok, posisi kaki yang terkuat berada di depan karena tumpuan saat berlari cepat adalah A. kaki bagian depan, B. telapak kaki, C. kaki kanan, D. tumit. Jawabannya adalah A, ya. Kenapa? Karena tumpuan saat berlari cepat yaitu menggunakan kaki bagian depan, ya. Kalau telapak kaki ini keseluruhan ya kurang tepat. Yang C kaki kanan juga kurang tepat, apalagi yang D ya tumit ini bagian belakang ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kisi-kisi soal nomor 11, disajikan pernyataan peserta didik dapat menganalisis cara memukul bola dalam permainan kasti. Contoh soal, di sini ada gambar yang menunjukkan cara memukul bola datar dalam permainan bola kecil adalah yang A, ini memukul bola ke arah bawah ya. Yang B, memukul bola ke arah atas atau lambung. Yang C, ini ke arah depan ya atau datar. Yang D, ini melempar bola bawah. Jadi yang benar ya jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya C, ini sudah jelas ya. Kisi-kisi nomor 12, disajikan gambar peserta didik dapat menyimpulkan gerakan dalam gambar dengan benar. Contoh soal, gambar yang menunjukkan cara menangkap bola menyusur tanah dalam permainan bola kecil adalah A. Ya, kita perhatikan sama-sama. Ini bola atas ya, karena menangkapnya di atas ya, kepala. Yang B, ini posisinya jongkok ya, menangkap bola bawah atau menyusur tanah. Yang C, ini juga menyusur tanah ya, namun menggunakan bola besar. Yang D, ini menangkap bola datar ya, karena posisi tangannya sejajar dengan dada. Jadi jawaban yang benar adalah
B ya. Karena posisinya yaitu untuk menangkap bola menyusur tanah, posisi jongkok ya, berada di bawah bolanya ya, menggunakan bola kecil, karena di sini adalah permainan bola kecil ya, bukan bola besar. Kisi-kisi nomor 13, disajikan narasi peserta didik dapat menjelaskan cara tendangan gajul dalam pencaksilat. Contoh soal, gambar gerakan tendangan gajul pada pencaksilat adalah A, B, C, D ya. Yang benar adalah A ya. Kenapa? Karena gerakan ya atau gambar seperti ini ya, ini adalah tendangan gajul ya. Serangannya menggunakan kaki bagian tumit nih. Kemudian yang B ini adalah tendangan T ya, yang C tendangan melingkar, dan yang D adalah tendangan lurus ya. Jadi yang benar adalah A ya. Ini adalah gerakan tendangan gajul dalam pencaksilat. Kisi-kisi nomor 14, disajikan cerita peserta didik dapat menjelaskan cara memasuki garis finish pada saat lari. Contoh soal, teknik memasuki finish yang benar pada perlombaan lari adalah A. Menggapai pita finish dengan tangan, B. Melambatkan lari, C. Menoleh ke belakang, D. Membusungkan dada. Jawaban yang benar adalah D ya. Sudah cukup jelas ya. Karena teknik memasuki finish yang benar yaitu dengan membusungkan dada. Kisi-kisi soal nomor 15, disajikan tabel peserta didik mampu memilih cara jenis latihan kelincahan dengan benar. Contoh soal, berikut ini yang merupakan latihan untuk melatih kelincahan adalah A. Lari zigzag, B. Berjalan di balok titian, C. Lari cepat, D. Lari estafet. Jawaban yang benar adalah A. Lari zigzag. Sudah jelas ya. Kalau untuk yang B, ini untuk melatih keseimbangan, ini untuk melatih kecepatan, dan estafet ini lari sambung. Kisi-kisi soal nomor 16, disajikan narasi peserta didik mampu menyimpulkan langkah pertahanan pada permainan bola voli dengan benar. Contoh soal, berikut langkah pertahanan pada permainan bola voli adalah A. Passing, B. Shooting, C. Service, D. Blocking. Jawaban yang benar adalah D. Blocking ya. Karena blocking ini adalah menahan serangan lawan ya. Jadi pada saat permainan bola voli bertahan yaitu menggunakan blocking. Kalau yang A. Passing ini untuk mengumpan kepada teman, kemudian yang B. Shooting ini memasukkan bola ke keranjang ya atau ke dalam gawang, yang C ini service yaitu suatu tanda dimulainya permainan bola voli. Jadi yang benar adalah D. Blocking atau block, biasa disebut dengan block. Kisi-kisi soal nomor 17, disajikan narasi peserta didik dapat menganalisis gerak dasar pukulan dalam pencaksilat. Contoh soal, berikut yang bukan termasuk teknik pukulan pencaksilat adalah A. Pukulan lurus, B. Pukulan bandul, C. Pukulan melingkar, D. Pukulan belakang. Jawaban yang benar adalah D. Pukulan belakang. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi teknik pukulan dalam pencaksilat ya, di sini yang bukan ya, yang ditanyakan adalah yang bukan.
Jadi jawabannya adalah D, pukulan belakang. Kisi-kisi nomor soal 18, disajikan tabel peserta didik mampu menilai tingkat kebugaran jasmani seseorang. Ya, contoh soal, dari daftar tabel di samping ya atau di atas yang merupakan tanda tingkat kebugaran jasmani seseorang adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 4, dan 5, D. 1 dan 4. Jawaban yang benar adalah ya B, 2, 3, dan 5. Bergerak, tahan lama, terlihat segar, dan cepat pulih dari lelah. Ya, itu adalah jawaban yang benar. Kisi-kisi nomor soal 19, disajikan gambar pernyataan tentang palang tunggal. Peserta didik dapat menganalisis pola gerak dominan yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, contoh soal dari gambar berikut ini ya, gerakan dominan yang dapat dilakukan adalah A. Mengangkat, menggantung, dan memutar, B. Melompat, menggantung, dan mengayun, C. Mengayun, menggantung, dan melayang, D. Menggantung, melayang, dan mengayun. Jawaban yang benar adalah B, ya, melompat, menggantung, dan mengayun. Jadi gerakan awalnya ya melompat, kemudian yang kedua menggantung, dan yang ketiga ya, berayun atau mengayun. Ya, sudah cukup jelas ya. Kisi-kisi nomor soal 20, disajikan pernyataan tentang gerak dasar dalam senam irama. Peserta didik dapat menyebutkan variasi gerak dasar dalam senam irama. Contoh soal, Rini melangkahkan kaki kiri ke depan, ia menarik kaki kanan dan merapatkan dengan kaki kiri. Kemudian, ia melangkahkan kaki kanan ke belakang. Ia juga melakukan ayunan lengan ke atas. Gerakan ini menunjukkan Rini melakukan variasi dan kombinasi gerak A. Langkah ke samping kiri dan kanan dengan ayunan lengan, B. Langkah ke depan dan ke belakang dengan ayunan lengan, C. Langkah ke samping dan menekuk dengan ayunan lengan, D. Mengayunkan kaki ke depan dengan ayunan lengan. Jawaban yang benar adalah B, ya. Jadi gerakan kombinasinya yaitu dengan langkah ke depan dan ke belakang dengan ayunan lengan, ya. Sudah cukup jelas? Baik. Kisi-kisi nomor 21, disajikan pernyataan tentang variasi gerak ayunan lengan. Peserta didik dapat menganalisis variasi gerak ayunan lengan dalam senam irama. Contoh soal, dalam senam irama terdapat gerak kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan. Gerakan kombinasi yang sesuai dapat dilakukan dengan cara A. Gerakan langkah kaki ke depan dan ke belakang dengan ayunan lengan secara bergantian, B. Gerakan badan dan ayunan lengan secara bersamaan, C. Gerakan kepala dan ayunan lengan mengikuti langkah kaki, D. Gerakan langkah kaki ke samping kanan dan kiri dengan lengan berada di samping badan. Jawaban yang benar adalah A, ya, karena di sini adalah yang ditanya gerakan kombinasi yang sesuai, ya. Jadi gerakan langkah kaki ke depan dan ke belakang dengan ayunan lengan secara bergantian, ya. Secara bergantian ini berarti dengan sesuai, ya, yaitu gerakan kombinasinya sangat sesuai, ya. Kisi-kisi nomor 22, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan langkah penanganan cedera dengan menerapkan metode RICE. Contoh soal, saat sedang mengikuti upacara di lapangan, salah seorang temanmu pingsan.
pertolongan pertama yang harus diberikan adalah A. Memberi minuman teh hangat. B. Memanggil nama temanmu agar terbangun. C. Memindahkan yang pingsan ke tempat teduh atau indoor. Yang D. Menghentikan upacara yang sedang berlangsung. Jawaban yang benar adalah C, ya. Jadi jawaban yang benar, ya, yang paling tepat adalah memindahkan yang pingsan ke tempat teduh, ya, atau indoor, yaitu dalam ruangan. Sudah cukup jelas, ya. Kisi-kisi soal nomor 23, disajikan pernyataan peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua. Contoh soal, berbuat baik kepada orang tua ditunjukkan dengan cara A. Berkata kasar. B. Menghina. C. Sopan santun. D. Malas-malasan. Jawaban yang benar adalah C. Sopan santun, ya. Ini sudah sangat cukup jelas, ya. Jadi ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, atau orang tua, yaitu dengan sopan santun. Kisi-kisi nomor soal 24, disajikan gambar. Peserta didik dapat memilih gambar yang tepat sebagai bentuk keseimbangan dinamis. Berikut contoh soal. Di bawah ini yang merupakan keseimbangan statis adalah, ya, statis ini adalah diam, ya. Jadi yang benar adalah, ya, A, ya. Jadi gerakan yang A ini adalah diam. Kalau yang B berjalan dengan mata tertutup, yang C berjalan di atas balok titian, yang D berjalan dengan menahan beban di atas kepala. Ya, jadi keseimbangan statis yaitu atau gerakan diam yaitu dengan posisi berdiri dengan satu kaki. Ya, sudah cukup jelas, ya. Kisi-kisi nomor soal 25, disajikan tabel peserta didik dapat menentukan jenis senam irama dengan benar. Ya. Contoh soal, dalam daftar di atas yang termasuk ke dalam jenis senam irama adalah A. 4 dan 5, B. 2 dan 3, C. 1, 2, 3 dan 4, D. 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah C, ya. 1, 2, 3, dan 4. 1 yaitu senam 1000, ya. Yang kedua senam aerobik, 3 senam SKJ, 4 senam Zumba, ya. Ya, semuanya ini adalah senam menggunakan irama atau iringan musik. Ya, sudah sangat jelas, ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kisi-kisi nomor soal 26, disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan gejala-gejala penyakit COVID-19. Ya, berikut contoh soal. Berikut ini adalah gejala sakit ringan yang ditimbulkan oleh virus corona kecuali, ya, A. Flu dan batuk, B. Sesak nafas, C. Bintik-bintik berisi cairan di kulit, D. Demam tinggi. Jawaban yang benar adalah C, ya. Sudah sangat jelas, ya. Jadi bintik-bintik berisi air ini, ya, biasanya penyakit cacar air, ya. Karena di sini yang ditanya adalah kecuali, ya, ada kata kecuali, ya. Jadi gejala sakit ringan yang ditimbulkan oleh virus corona kecuali, ya, atau yang bukan, ya. Jadi jawabannya adalah C, bintik-bintik berisi cairan di kulit. Kisi-kisi nomor soal 27, disajikan tabel peserta didik dapat menyebutkan yang termasuk penyakit tidak menular dengan benar. Ya, contoh soal, dari daftar penyakit dalam tabel di atas, yang merupakan penyakit menular adalah A. 1, 2, dan 3,
B. 2, 4, dan 6, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah B, ya, 2, 4, dan 6. Sudah cukup jelas ya. Kisi-kisi nomor soal 28. Disajikan gambar peserta didik dapat memilih gambar yang tepat akibat dari merokok. Contoh soal, berikut penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok adalah A. Diare, B. Influenza, C. Kanker paru-paru, D. Muntah-muntah. Jawaban yang benar adalah C. Kanker paru-paru. Sudah cukup jelas ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok adalah C. Kanker paru-paru. Kisi-kisi nomor soal 29. Disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menganalisis kesalahan prosedur yang sering dilakukan pada saat melakukan guling ke depan. Contoh soal, berikut adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan roll depan. Kecuali A. Bertumpu pada kepala, B. Bertumpu pada dahi, C. Dagu rapat ke dada, D. Tangan dan kaki tidak menolak. Jawaban yang benar adalah C. Dagu rapat ke dada. Jadi pertanyaannya adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan roll depan atau guling depan, kecuali yang bukan. Jadi yang bukan kesalahan pada saat melakukan roll depan atau guling depan adalah dagu rapat ke dada. Karena dagu rapat ke dada ini adalah gerakan yang benar pada saat melakukan guling ke depan. Kalau yang bertumpu pada kepala, bertumpu pada dahi, dan tangan dan kaki tidak menolak, ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan roll depan. Sudah cukup jelas ya. Kisi-kisi nomor soal 30. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menyimpulkan manfaat memelihara kesehatan alat reproduksi. Contoh soal, alat reproduksi yang tidak dijaga kebersihannya dapat mengalami gangguan kesehatan dan terserang penyakit. Berikut ini merupakan cara yang tepat untuk menjaga kebersihan alat reproduksi adalah A. Pakaian dalam kita terbuat dari bahan menyerap keringat. B. Mengganti pakaian dalam setiap 2 hari sekali. C. Membersihkan diri dengan mandi sekali sehari. D. Mengenakan bedak bagi perempuan. Jawaban yang benar adalah A, ya. A ini adalah pakaian dalam kita terbuat dari bahan menyerap keringat ya. Jadi sudah cukup jelas ya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi, yaitu dengan cara memakai pakaian dalam yang terbuat atau yang mudah menyerap keringat. Kisi-kisi nomor soal 31. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan gerak dasar dalam senam irama. Mari kita lihat soal berikut. Sebutkan gerak dasar senam irama. Teknik dasar senam irama ada 8. 1. Langkah biasa atau lupas. 2. Langkah keseimbangan atau balance pass. 3. Langkah ke depan atau galop pass. 4. Langkah 3 wall pass. 5. Langkah lingkar atau hafal pass. 6. Langkah rapat atau by track pass. 7. Langkah menyamping atau ziz pass. Terakhir, langkah sehilang atau cruise pass.
Kisi-kisi nomor soal 32. Disajikan gambar passing bawah, peserta didik dapat menyebutkan jenis gerak dasar pada gambar tersebut. Di sini ada gambar yaitu anak sedang melakukan gerakan passing bawah. Soalnya, jelaskan gerak passing bawah sesuai gambar di atas. Passing bawah dilakukan dalam permainan bola voli. Apabila arah bola datang setinggi di atas paha, teknik passing bawah sering digunakan untuk menerima bola dari servis lawan. Kisi-kisi nomor soal 33. Disajikan narasi peserta didik mampu menyebutkan asal dari olahraga pencak silat dengan tepat. Ayo kita lihat soalnya. Pencak silat secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina, dan Thailand. Sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara atau Indonesia, asal dari pencak silat adalah negara Indonesia. Kisi-kisi nomor soal 34. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan kepanjangan nafza. Mari kita lihat soal berikut. Kepanjangan dari nafza adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kisi-kisi nomor soal 35. Disajikan pernyataan tentang pola gerak dominan. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk rangkaian gerak dalam senam lantai. Mari kita lihat soal berikut ini. Gerak dominan adalah gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan senam, sehingga perannya dianggap dominan. Biasanya pola gerak dominan ini dimiliki oleh semua keterampilan olahraga di bidang senam dan sebagai dasar dalam senam. Sebutkan bentuk rangkaian gerak dalam senam lantai. Rangkaian gerak dalam senam lantai yaitu gerak guling ke depan, guling ke belakang, gerak headstand, gerak sikap lilin, dan gerak sikap kayang. Gerak guling depan adalah gerak berguling ke depan atas bagian belakang badan. Kisi-kisi nomor soal 36. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan pengertian daya tahan dengan benar. Mari kita lihat soal berikut ini. Setiap manusia memiliki daya tahan tubuh. Bila daya tahan tubuh baik, tubuh akan selalu sehat. Sebaliknya, bila daya tahan tubuh menurun, kuman mudah masuk, sehingga gampang sekali terserang penyakit. Yang dimaksud dengan daya tahan tubuh adalah yaitu kemampuan tubuh untuk menangkal semua jenis kuman yang akan masuk ke dalam tubuh. Kisi-kisi nomor soal 37. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah penanganan cedera menggunakan metode RICE. RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, and Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, atau sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dalam kurun waktu 40 jam setelah cedera terjadi. Soal berikut ini, sebutkan langkah-langkah penanganan cedera menggunakan metode RICE. RICE
R-nya, rest, segera istirahatkan bagian cedera. I atau ice, lakukan kompres dingin. C, compression, yaitu balut atau perban. E, elevation, lakukan peninggian pada bagian cedera. Kisi-kisi nomor soal 38. Disajikan narasi peserta didik mampu menjelaskan pengertian serangan dalam pencak silat dengan baik. Mari lihat soal berikut ini. Dalam olahraga pencak silat terdapat dua macam serangan. Serangan secara langsung dan serangan secara tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan serangan secara langsung dan serangan tidak langsung? Serangan langsung dilakukan dengan cara langsung menyerang pada sasaran yang diinginkan. Sementara serangan tidak langsung dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan. Kisi-kisi nomor soal 39. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahan agar terhindar dari nafza. Mari kita lihat soal berikut ini. Bagaimana cara yang tepat agar kita terhindar dari bahaya nafza? 1. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba ataupun narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. 3. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif, contoh seperti belajar ataupun berolahraga. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. 6. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut. Kisi-kisi nomor soal 40. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan 4 komponen kebugaran jasmani. Mari kita lihat soal berikut ini. Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Dapat dikatakan pula, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Sebutkan 4 komponen kebugaran jasmani. 1. Kekuatan atau strength. Contohnya melakukan gerakan push up. 2. Daya tahan atau endurance. Contoh gerakannya yaitu melakukan lari jarak jauh. Lari jarak jauh tersebut yaitu lari maraton. 3. Daya otot, muscular power. Contoh gerakannya yaitu melakukan gerakan vertical jump. Kecepatan atau speed. Contoh gerakan olahraga yang mengandung unsur kecepatan yaitu lari jarak 50 meter. 5. Daya lentur atau flexibility. Contoh gerakannya senam, yoga, dan renang. Kelincahan atau agility. Contoh gerakannya yaitu naik turun tangga atau lari zigzag. 7. Koordinasi atau coordination. Misalnya memantulkan bola kasti dengan tangan kanan dan ditangkap dengan tangan kiri. 8. Keseimbangan atau balance. Contoh gerakannya yaitu melakukan gerakan sikap lilin. 9.
ketepatan atau akurasi. Contoh gerakannya yaitu ada pada olahraga menembak atau memanah. 10. Reaksi atau reaction. Contoh gerakannya dengan melakukan kegiatan olahraga melempar dan menangkap bola.